Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang wanita nyaris terseret ke dalam sungai saat menerjang luapan air di jembatan Guworejo, Karangmalang, Sragen. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Perdagangan melakukan sidak ke lebih dari 120 SPBU di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terduga pelaku pembunuhan bocah dalam karung akhirnya tertangkap. Hasrat seksual melatar belakangi motif pembunuhan. Menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2025, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah pasokan BBM. Kualitas BBM yang dijual juga mendapat perhatian dari Dinas Perdagangan yang melakukan sidak ke lebih dari 120 SPBU di Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu persiapan jelang Nataru adalah persediaan BBM. Untuk wilayah Tegal Raya, kebutuhan BBM jenis gasolin, Pertalite, dan Pertamax series akan meningkat sebesar 7,4%, dari 1,4 ribu KL menjadi 1,5 ribu KL. Kemudian untuk biosolar terjadi penurunan sekitar 3,9% gitu ya. Kalau biosolar itu kan karena berkaitan dengan transportasi logistik, transportasi industri dan sebagainya yang memang ada pembatasan ketika memang mendekati libur Natal dan Tahun Baru gitu ya. Selain itu, kebutuhan untuk berbagai jenis LPG di Tegal Raya diprediksi naik sekitar 5,2%. Selain itu juga akan disiagakan lebih dari 200 SPBU 24 jam dan layanan lain yang memudahkan konsumen. Kami antisipasi dengan SPBU siaga yang 24 jam, ada beberapa SPBU, ada SPBU siaga yang nanti akan dijadwalkan untuk 24 jam bisa melayani untuk Natal dan Tahun Baru, dan juga nanti ada tentu termasuk juga agen siaga, termasuk juga di jalur tol itu akan ada penambahan modular, termasuk juga ada motoris. Sementara itu, Dinas Perdagangan Kabupaten Boyolali melakukan pengecekan uji tera dan kualitas BBM di SPBU yang ada di jalur mudik Jalan Raya Solo Semarang. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas BBM yang dijual pada konsumen. Hasil sementara pemeriksaan belum ditemukan kecurangan dan pelanggaran. Setidaknya inilah yang tergambar dalam sidak Selasa siang di SPBU Tanduk, Ampel, Boyolali. Tujuannya pertama tentu untuk menjamin perlindungan konsumen, kemudian menjamin tertib ukur agar tidak ada masyarakat yang dirugikan, baik itu pengusaha ataupun itu konsumennya sendiri. Dari sidak di 128 SPBU di Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pertamina memastikan bahwa SPBU memiliki takaran tera yang pas, sesuai ketentuan dan dalam kondisi prima untuk melayani rakyat. Kami Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah bersama dengan pemerintah daerah, khususnya dari Kementerian Perdagangan dan Metrologi, bersama-sama secara serempak melakukan pengecekan di seluruh SPBU guna memastikan tera maupun guna memastikan aspek QQ di masing-masing SPBU. Tujuan kami adalah tentunya dalam memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada konsumen terkait dengan layanan di SPBU Pertamina. Jika ada kecurangan yang ditemukan di lapangan, masyarakat diminta melaporkan untuk dilakukan investigasi dan sanksi yang berlaku. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Untuk memastikan keselamatan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru, polisi bersama Dishub Purworejo menggelar pengecekan kendaraan bus di terminal. Selain bus, kondisi pengemudi juga diperiksa kesehatannya. Kesibukan di Terminal Purworejo mulai terasa meningkat jelang Natal dan Tahun Baru. Untuk memastikan keselamatan bus, tim Satlantas Kepolisian bersama Dishub serta Dinas Kesehatan Purworejo memastikan kesiapan bus serta pengendara. Bila bus yang telah dilakukan pemeriksaan, maka polisi menempelkan stiker layak jalan di kaca bus. Selain memeriksa kondisi kendaraan bus, polisi juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi supir bus.
melaksanakan kegiatan ramcek pemeriksaan kendaraan bus maupun pemeriksaan kondisi dari kru bis tersebut dan kondisi dari pengemudi maupun kru juga kita periksa supaya kita memastikan bahwa pengemudi ini dalam keadaan sehat dalam mengoperasikan kendaraan. Masih lumayan oke, banyak masih bangku-bangku kosong, masih gampang lah untuk cari bisnya. Untuk tiket sendiri gimana Mbak? Untuk tiket kemarin langsung ke kantor busnya, masih enak kok, terus dapat bisnya juga bagus. Tidak ditemukan pengemudi dalam pengaruh narkoba dan obat-obatan. Polisi memastikan terus melakukan pengecekan untuk memberi kenyamanan dan kenyamanan para penumpang. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Seorang warga negara asing berkebangsaan Myanmar ditahan petugas imigrasi saat berusaha mengelabui petugas pembuatan paspor. Pelaku ternyata tak fasih berbahasa Indonesia tetapi mengaku sebagai warga negara Indonesia. Seorang warga negara asing asal Myanmar berinisial NP ditahan petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Penangkapan dilakukan saat pelaku hendak membuat paspor. Tetapi saat dilakukan wawancara, wanita ini tidak fasih dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata setelah dilakukan wawancara, seorang perempuan ini teridentifikasi sebagai warga negara asing. Ternyata dia adalah warga negara Myanmar yang memiliki izin tinggal yang sudah kadaluarsa sekitar 1 tahun, bersuami warga Kebumen. Saat ini petugas imigrasi masih menyelidiki terkait asal-muasal dokumen yang digunakan dalam pembuatan paspor. Selama menjalani proses hukum, NP dititipkan di rumah detensi imigrasi. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang.